Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti, NIM 211120171. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya yang berjudul Aneka Macam Rasa Kue Kering. Visi dan misi usaha. Visi: membuat suatu produk makanan ringan seperti kue kering dan basah yang lebih inovatif, kreatif, dan berbeda dari produk biasanya. Misi: yang pertama, membuat bentuk kue yang inovatif yang disesuaikan dengan selera konsumen. Yang kedua, melayani masyarakat dalam hal kebutuhan kue kering setiap saat. 3. Mengembangkan dan menjalani hubungan kerjasama dengan sesama mitra bisnis. Profil usaha: nama toko Aneka Rasa Kue Kering, nama produk kue kering, bidang usaha kuliner, nama pemilik toko Lisdayanti, alamat Jalan Pongsimpin, Kota Palopo. Alasan membuat usaha. Alasan mengapa saya membuat usaha ini karena di daerah saya belum ada yang memproduksinya dan juga belum ada yang menjual makanan tersebut, dan di mana usaha ini akan berkelanjutan tidak dikelola pada hari raya Idul Fitri saja, namun di hari-hari resmi atau tidak resmi. Konsep bisnis: seiring kebutuhan konsumen dalam mengonsumsi kue kering, usaha kue kering ini memunculkan produk yang lebih inovatif, kreatif, dan berbeda dari produk-produk yang biasanya. Pemasaran: yang pertama, persaingan. Yang kedua, target dan ukuran pasar. Yang ketiga, tim manajemen. Yang keempat, strategi pemasaran. Deskripsi bisnis. Yang pertama, gambaran sekilas tentang produk. Usaha yang dirintis adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Karakteristik produk yang dihasilkan adalah jenis-jenis kue yang dapat dikonsumsi saat Ramadan atau Lebaran, sehari-hari, acara resmi atau tidak resmi, dan acara lainnya. Produk yang ditawarkan memiliki berbagai variasi bentuk kue dan bentuk toples yang menarik sehingga menarik perhatian pembeli. Yang kedua, status hukum dan kepemilikan. Bisnis ini berbentuk badan hukum perorangan di mana belum dijadikan hak milik karena sifatnya dan produksi rumahan, serta hak kepemilikan dipegang oleh orang pribadi. Strategi pemasaran: yang pertama, tren dan pertumbuhan industri. Kedua, gambaran pasar. Yang ketiga, ukuran dan tren pasar. Yang keempat, peluang strategi. Yang kelima, target pasar. Rencana desain pengembangan produk. Yang pertama, tujuan usaha jangka panjang. Kue akan dipasarkan dan distribusikan ke kios-kios eceran atau tempat penjualan kue. Jika sudah berhasil, kami akan melakukan pendistribusian ke minimarket. Yang kedua, strategi pengembangan produk, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, strategi penetapan harga. Pembuatan proses produk. Yang pertama, itu cara pembuatan. Proses pembuatan kue kering ini sama seperti pada proses pembuatan sebelumnya, namun kami membuatnya dengan lebih inovatif lagi agar tampilannya sedikit berbeda dari yang umumnya. Alat yang digunakan tidak ada yang berbeda pada saat atau bahan yang kami gunakan, semua sesuai dengan standar yang ada pada umumnya. Manfaat dari bahan pokok produk. Yang pertama, tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan utama yang pembuatan kue kering, di mana tepung terigu ini sendiri bermanfaat untuk menghasilkan kue yang lebih renyah dan tahan lama. Tepung terigu sebenarnya jadi kunci kelezatan dalam membuat kue kering. Memilihnya harus dalam jenis yang tepat agar menghasilkan citra rasa kue kering yang maksimal. Yang kedua, telur. Telur memegang peran penting dalam pembuatan kue kering ataupun kue jenis lainnya, yang dimana telur ini dapat menciptakan struktur dan stabilitas adonan. Telur juga dapat menambahkan cita rasa, warna, dan aroma pada makanan dalam pembuatan susu dan kastar. Tugasnya adalah mengemulsi dan mengentalkan. Yang ketiga, mentega. Manfaat mentega atau margarin dalam hal ini ialah bertindak sebagai lemak yang menjaga kue agar lebih tahan lama
memberi aroma dan rasa khas, membuat tekstur kue menjadi empuk, serta menjaga kelembapan kue dengan meningkatkan cairan dalam kek. Yang keempat, baking powder. Manfaat dari baking powder ialah berperan sebagai salah satu bahan pengembang dalam membuat kue, terutama dalam membuat roti. Baking powder tentunya akan menjadikan kue terasa empuk serta nikmat saat akan mengonsumsi makanan tersebut. Yang kelima itu vanila. Vanila bubuk juga cocok untuk campuran pembuatan kue dan roti. Pasalnya vanili tidak akan mengubah tekstur kue. Sebaliknya malah akan membuat kue menjadi lebih beraroma lezat dan menghilangkan bau amis telur yang digunakan ataupun bau apel terigu yang digunakan sebagai campuran kue. Kesimpulan, dengan berjalannya proses pembuatan kue kering ini dan sampai menghasilkan kue yang beraneka ragam rasa yang dapat diperjualkan kepada banyak konsumen dan melakukan transaksi terhadap penjual dan pembeli. Hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa bisnis dapat kita lakukan atau kita produksi di mana saja. Dengan berbisnis seperti ini, kita juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk berwirausaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.